Gini Sobat Bibiro, 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu ada bulan Syaban. Habis itu sebelum bulan Syaban ada bulan Rajab. Tapi apa, Naas? Nabi Muhammad di sana dilempari batu, dicaci, dan juga sampai Nabi Muhammad badan-badannya penuh luka. Nah, ini buat yang nonton. Ente sudah sholat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Bibiro, di sini sesuai janji saya, ini kita mau membahas tentang apa sih peristiwa setelah tahun-tahun kesedihan Rasul. Nah, di sini saya ditemani oleh narasumber kita. Narasumber kita ini seorang Mas alumni Rohis SMA 3 juga dan sekarang sudah kuliah. Masnya ini juga sudah ikut organisasi dan juga jadi aktivis kampus nih, teman-teman. Nah, ini perkenalkan dia Mas Akid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Fauzan juga sehat ya. Alhamdulillah. Nah, untuk kabar jasa dia itu tadi saya sehat. Untuk kabar ruhiyah semoga selalu ditingkatkan hari demi hari. Lalu untuk kabar fikriyah mungkin seputar kuliah. Oke. Kalau keseharian gimana Mas? Ngapain aja gitu? Untuk keseharian ya, untuk keseharian tuh biasa untuk kuliah dan berbisnis. Berbisnis. Oke. Gini Mas, kan kemarin itu saya ini sedikit sedikit pengen tahu nih, kepo lah istilahnya, tentang apa sih peristiwa yang terjadi setelah Rasul itu mengalami tahun-tahun kesedihannya. Nah, di sini tahun kesedihan dari Rasul itu kan ditinggal oleh kedua orang yang disayangi oleh beliau. Yang pertama itu istrinya Khadijah, terus yang kedua pamannya Abu Thalib. Terus di sini saya mau bincang-bincang, sharing-sharing sama Mas Akid yang mana ilmunya yang saya anggap lebih tahu lah daripada saya. Nah, gini Sobat Bibiro, 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu ada bulan Syaban. Habis itu sebelum bulan Syaban ada bulan Rajab. Nah, di sini nih Rasul di bulan Rajab ini Rasul mengalami tahun kesedihannya ini. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, ditinggal oleh dua orang yang disayangi oleh beliau. Nah, gini Mas, saya mau tahu lebih dalam gimana sih atau pengertiannya. Gini aja Mas, gambaran gimana tahun kesedihan yang dialami oleh Rasul itu gimana Mas? Monggo. Oh ya. Untuk tahun kesedihan ya. Untuk tahun kesedihan Rasulullah SAW itu seperti dijelaskan Mas Fauzan tadi, ditinggal oleh dua orang terkasih dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu itu sebagai apa sih buat Rasul? Nah, itu sebagai istri pertama beliau. Dan juga sebagai pelipur lara beliau ketika setelah bekerja atau setelah berdakwah kepada kaum muslimin pada saat itu. Dan juga Nabi Muhammad sangat mencintai istri beliau ini yaitu Ibunda Khadijah. Lalu yang kedua ditinggal oleh siapa? Yaitu ditinggal oleh paman beliau. Nah, paman beliau ini bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini sebagai benteng kaum muslimin pada saat itu. Walaupun beliau belum masuk Islam, tapi beliau sudah menjaga Nabi Muhammad SAW dari gangguan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kok bisa melindungi Nabi Muhammad pada saat itu? Soalnya Abu Thalib
saat itu menjadi petinggi di Mekah. Kita aja nggak mau bikin masalah ya, Iya, sama sama-sama, presiden, iya. gubernur, Orang-orang ya. yang penting lah istilahnya. Nah itu. Jadi orang-orang pada saat itu enggan mau mengganggu Nabi Muhammad, soalnya takut dengan Abu Thalib. Sudah ditinggal oleh dua orang terkasih beliau, dan juga kenapa sih Nabi Muhammad jadi makin sedih? Soalnya apa? Kaum kafir Quraisy pada saat itu gencar-gencarnya menolak dakwah beliau. Udah ditinggal oleh kedua orang terkasih di Mekah itu dihajar ya, bukan dihajar pukul, tapi ditolak mentah-mentah dakwah beliau. Di Mekah dia ditolak, lalu Nabi Muhammad pada saat itu masih sedih. Nah, dia punya niatan untuk bangkit dari kesedihannya untuk berdakwah di sebuah kota. Di sebuah kota yang namanya kota Thaif. Di sana di kota Thaif, ekspektasi dari Nabi Muhammad yaitu bisa berdakwah di sana, bisa memperluas jajaran kaum muslimin. Tapi apa naas, Nabi Muhammad di sana dilempari batu, dicaci, dan juga sampai Nabi Muhammad badan-badannya penuh luka gara-gara dilempari batu oleh penduduk Thaif. Bukan hanya bercucuran darah tapi juga giginya sampai tanggal. Jadi sangat dahsyat dakwah pada zaman Nabi Muhammad. Kita yang sekarang ini nggak mungkin, kalau dakwah kita kan paling cuma dicaci maki, kok sok suci sih. Sedangkan di kaum saat Nabi Muhammad dulu itu malah dilempari batu. Bukan hanya itu, dilempari kotoran. Kalau zaman sekarang kan kita aman-aman aja, paling cuma diejek. Maka dari itu kita harus tetap spirit dalam berdakwah. Jadi gitu ya Sobat Bibiro, ini tadi ya sedikit penjelasan tentang tahun-tahun kesedihan dari Rasul. Terus ini mungkin Sobat Bibiro mau tahu apa sih pengertian dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, Mas? Nah, Isra Mi'raj kan dibagi menjadi dua kata ya, Isra wa Mi'raj. Nah, untuk Isra pengertian secara bahasa yaitu perjalanan di malam hari. Sedangkan untuk pengertian secara istilah syariat itu berarti perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu nama lainnya yaitu Masjidil Aqsa. Nah, untuk Isra sendiri itu ada nama surat yang bernama Al-Isra. Nah, itu di sana ada cerita tentang Isra. Nah, untuk kata yang kedua yaitu Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Nah, Mi'raj itu artinya perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yaitu dengan melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terus gini, kan sobat-sobat Bibiro sudah tahu ya ini tadi pengertian buat Isra Mi'raj itu sendiri. Terus yang mungkin sobat-sobat Bibiro ingin tahu gini Mas, kalau yang namanya Sidratul Muntaha itu kan langit ketujuh, di sana kan juga ada langit 1, 2, 3. Nah, kehidupan akhirat di sana itu gimana Mas? Dijelaskan enggak Mas itu? Jadi gini, mungkin pada cerita di Isra Mi'raj itu kan di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nah, di cerita tersebut Nabi Adam di sebelah, saat itu Nabi Muhammad melihat Nabi Adam, di sebelah kanannya itu ada bayangan-bayangan putih. Orang-orang bayangannya putih. Nah, terus di sebelah kirinya ada bayangan hitam. Nah, di bayangan putih tersebut, orang-orang di bayangan putih itu tersebut tertawa bahagia dan bahagia senang gitu. Senang istilahnya senang. Nah, kalau yang di bayangan hitam sedih,
terus takut. Iya. Nah, itu diibaratkan apa pada untuk yang di sebelah kanan itu cucu-cucu Nabi Adam Adam. itu senang karena nanti bakal masuk di surga. Sedangkan untuk yang sedih terus takut, nah itu bakal masuk ke neraka Neraka. pada kehidupan di akhirat nanti. Dan juga untuk dicerita pada saat malaikat Jibril tuh bertemu Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Nah itu kan Jibril membawa 2 bejana. Yang pertama berisi air susu. Iya. Yang kedua khamar. Lalu disuruh memilih nih Nabi Muhammad. Milih susu atau khamar. Kalau orang zaman sekarang kan bingung susu apa khamar. Mungkin ada yang milih khamar, ada yang juga milih susu. Oke. Nah, Nabi Muhammad memilih susu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya engkau telah memilih kesucian. Nah, kalau susu aja diibaratkan kesucian, lalu khamar berarti ibarat kotoran. Jadi buat teman-teman semua, janganlah minum khamar lah kalau bisa. Soalnya di cerita tersebut juga ada makna dalam pada saat itu. Kalau susu ibarat kesucian, kalau khamar kekotoran. Ya banyak keburukan lah di khamar tersebut. Mungkin itu. Oke, sobat-sobat Bibiro, ini mungkin masih kepo. Gimana sih kok Isra Mi'raj itu kan Nabi ke langit ke-7 membawa perintah sholat 50 kalau nggak salah. Nah terus itu kok bisa jadi perintah sholat cuma 5 kali wajibnya Mas. Itu gimana Mas? Jadi pada saat itu kan Nabi Muhammad naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha. Nah di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad mendengar suara pena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruhkan atau menyuruh Nabi Muhammad untuk kaumnya untuk melaksanakan sholat. Awalnya itu disuruh melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Bisa dibayangkan zaman sekarang aja sholat 5 waktu itu kadang bolong. Nah itu. Tapi zaman dulu juga sahabat pada tetap sholat taat. Lalu turunlah Nabi Muhammad sampai ke langit ke-6. Nah di langit ke-6 ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah di langit ke-6 ini Nabi Musa memberikan sebuah wejangan kata-kata lah, kalimat ke Nabi Muhammad. Sesungguhnya kaummu nanti tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu naik lagi. Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada saat itu sudah diberi keringanan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Turunlah ke langit ke-6 lagi. Nabi Musa bilang lagi nih ke Nabi Muhammad, sesungguhnya kaummu tetap tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu Nabi Muhammad kan disuruh beri keringanan lagi nih, minta keringanan. Tapi Nabi Muhammad bilang ke Nabi Musa, saya sudah malu untuk meminta keringanan kepada Allah SWT. Lalu tetaplah menjadi sholat 5 waktu. Oh gitu. Oke. Bentar, ini ada lagi nih, ada sebuah hadis dari ada sebuah hadis. Gimana? Ini wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Oh, gitu. Jadi itu walaupun diturunkan jadi 5 waktu. Nah, tapi setiap waktu ini memberikan 10 kali pahala. 10 kali kebaikan. Jadi nilainya tetap 50, sama gitu, tetap 50. Oke. Dan juga kalau
diberitakan pada saat itu kalau seseorang melaksanakan kebaikan itu tetap dikali 10, diberi ganjaran 10 kebaikan. Walaupun sudah niat tetap diberi pahala, Tetap diberi diberi. kebaikan. Tapi Padahal cuma niat ya. cuma niat. Oke. Ayo niat terus nih maka Oh, dari itu. siap, Niat kebaikan, jangan niat keburukan. Lalu kalau kita berniat keburukan, kita tidak diberi dosa atau tidak diberi keburukan. Gitu. Tapi kalau kita melaksanakan keburukan, kita bakal dapat dosa. Baru dikasih. Iya. Kalau niat cuma niat jelek, enggak ya berarti. Enggak, Ya? Oke. tapi juga janganlah. Oh, ya, ya, oke. Sudah Mas itu penjelasan dari Mas Akid ya mengenai kok bisa sih perintah sholat dari yang pertamanya itu dikasih Allah 50 kali 50 waktu sehari. Terus turun dikasih keringanan sama Allah menjadi 5 waktu dalam sehari. Tapi nilainya tetap sama. Nah, ini buat yang nonton. Ente sudah sholat belum? Oke, kalau belum ya sholat dulu dah. Ini di pause dulu, sholat dulu. Terus, ya oke, sobat-sobat Bibiro. Ini kalau sudah ya, udah tahu pengertiannya, sudah tahu gambaran tentang tahun-tahun kesedihan. Terus ini insight atau hikmahnya, Mas. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Jadi untuk hikmah ya banyak sih hikmahnya. Yang pertama nih, kita lihat dari tahun kesedihan. Ya. Nabi Muhammad diberi ujian. 2 orang tersayangnya diambil oleh Allah. Mau semangat lagi nih, mau berdakwah, tapi malah dilempari, dicemooh dan lain-lain. Kalau kita sebagai manusia biasa, ini sudah depresi, kok aku nggak guna banget sih. Useless lah jadi manusia lah. Istilahnya ambiar. Nah, tuh dibully aja kita depresinya banget. Apalagi kalau Nabi Muhammad kan juga seorang hamba, tapi dia tetap kuat. Maka kita dari itu harus tetap kuat hatinya untuk berdakwah. Nah, udah ditinggal, udah mau semangat lagi, tapi malah tetap ditolak, dicemooh, dilempari kotoran, batu dan sebagainya. Tapi Allah berfirman pada surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Iya. Nah, di surat Al-Insyirah ayat 6 tadi dijelaskan setelah tahun kesedihan ada mukjizat bagi Nabi Muhammad. Nah, dan juga membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Yaitu tadi Isra Mi'raj. Okay. Dan di Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad bertemu dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri nikmat yang paling nikmat pada saat kita di akhirat itu bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal belum sampai ke akhir zaman, tapi Nabi Muhammad udah dapat tahu lebih dulu. Nah, itu obat. Nikmatnya itu sungguh-sungguh nikmat. Iya. Bahkan surga aja kalah. Nah, mungkin itu satu yang bersama kesulitan ada kemudahan. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih, yang kedua ada tahun kesedihan juga nih, berkaitan dengan tahun kesedihan. Nah, di tahun kesedihan kan lalu ada Isra Mi'raj. Nah, setelah ada ini kan kesedihan itu kesulitan. Kesedihan, kesulitan, lalu adanya perintah sholat. Oh, gitu. Nah, bisa kita pahami sendiri. Kalau kita sedih, kalau kita kesusahan, kita baru down-downnya, maka dari itu kita harus sholat. Yang pertama itu sholat. Maka itu kita bisa ambil hikmah dari itu. Kalau kita susah, kita sedih, maka dari itu kita sholat. Balik lagi ke sholat lagi. Okay. Dan tentunya untuk yang ketiga, walaupun kita dicemooh, walaupun kita kesusahan, kita diberi ujian, banyak ujian, kita harus tetap berdakwah, kita harus tetap mengutamakan kepentingan agama. Oke. Dan juga kita pasti juga harus mengimani apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri kan tercantum dalam Al-Qur'an. Yeah. Kalau kita tidak mengimani Isra Mi'raj, sama saja kita tidak mengimani Al-Qur'an. Dan kita patut dipertanyakan keislamannya. Dan juga dalam Isra Mi'raj
terus kan pasti terjadi ya, dan juga nanti kaum muslimin bakal bangkit di akhir zaman. Iya. Makin kaum muslimin bakal menang di akhir zaman, nggak seperti sekarang. Kayak zaman sekarang kan mungkin Islam kalah dalam teknologi dan lain-lain, maka dari itu kita harus percaya kalau kaum muslimin itu bakal menang. Nah, bakal bangkit. tapi kita bakal jadi tokoh nggak di saat kaum muslimin menang, atau kita cuman jadi netral. Nanti kita nggak bakal jadi nggak jadi tokoh, kita nggak bakal dapat pahala. Nah, maka dari itu kita harus berjuang berdakwah untuk Islam bangkit kembali, sama seperti pada zaman dahulu. Walaupun susah, tapi kita tetap bersama-sama. Kita berjuang, kaum muslimin harus menang pada saat akhir zaman nanti. Mungkin itu saja. Jadi bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat Islam juga, buat agama Islam juga. Kita itu sebagai umat muslim juga ikut memiliki andil lah ya istilahnya, Mas. Punya andil, punya manfaat buat jadi tokoh atau jadi orang yang berguna lah buat agama kita sendiri. Nah, jadi gitu Sobat Bibiro. Ini buat dari Mas Akid ada pesan buat yang nonton Sobat Bibiro ini nggak, Mas? Untuk pesannya tentunya ada ya. Pesannya itu, walaupun Rasulullah sendiri ditinggal 2 orang terkasih, Khadijah dan Abu Thalib. Terus mau semangat dikit malah dakwahnya terhenti, dakwahnya ditolak oleh kaum kafir Quraisy di Mekah dan juga di kota Thaif. Walaupun sedih, tapi beliau tetap semangat untuk berdakwah. Maka dari itu, teman-teman semua, Mas Fauzan, kita harus tetap semangat untuk berdakwah. Walaupun kita dicaci maki, kita dilempari batu, tapi kita harus tetap semangat. Dan tentunya pada zaman sekarang, tentunya nggak mungkin lah kita dilempari kotor, dilempari batu. Maka dari itu kita di zaman sekarang harus tetap semangat berdakwah. Dan juga untuk teman-teman semua yang sedang depresi, sedih berkepanjangan, ditinggal orang terkasih, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Bisa dicontoh Rasulullah SAW sendiri, walaupun ditinggal orang terkasihnya, mau semangat dikit ditolak sama dakwahnya. Nah, tapi dia tetap semangat untuk berdakwah, untuk menjalani hari-hari. Maka dari itu kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Jangan sampai depresi itu, sedih itu menjadi rintangan bagi kita semua untuk menjalani seharian, untuk beribadah, untuk meningkatkan keislaman kita kepada Allah SWT. Dan juga kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap meningkatkan ibadah kita, dan juga kita harus berserah diri ketika ada bencana melanda, ujian melanda, kita harus tetap berserah diri, serta kita harus husnuzan kepada Allah SWT. Mungkin itu saja. Sudah, itu Sobat Bibiro, pesan-pesan dari Mas Akid buat kita sebagai generasi muda, generasi yang harus tetap semangat juga ya untuk berdakwah. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pesannya Mas Akid, yang pertama tetap semangat, yang kedua apapun masalahnya jangan lupa bersyukur, dan yang ketiga berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tadi ya. Nah, jadi gitu Sobat Bibiro. Terima kasih buat Sobat Bibiro yang sudah menonton Bibiro yang kedua pada kali ini. Terus terima kasih juga buat Mas Akid sebagai narasumber sudah meluangkan waktu buat sharing-sharing pada Bibiro kali ini. Buat Sobat Bibiro, kalau ada kritik atau saran bisa langsung DM ke IG Rosmaga SKH, dan nantikan Bibiro selanjutnya dengan cinta sesama meraih ilmu berguna bersama podcast Rosmaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.